Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Jemaah salat Isya, tarawih, witir yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tausiah untuk diri saya dan kita semua, yaitu puasa dan pembangunan karakter. Kalau kita berbicara tentang puasa, tentu kita sudah tahu begitu banyak fadilah, keutamaan daripada ibadah puasa itu. Dan ibadah puasa yang kita lakukan tidak hanya semata-mata sebuah perintah yang kita lakukan berlapar-lapar dan menahan dahaga lalu mendapatkan pahala, tidak hanya sekedar itu. Tetapi ada satu hal yang membuat puasa itu begitu penting dan membuat seseorang itu memiliki jati diri yang luar biasa, yaitu ketangguhan. Punya power yang kuat walaupun dia puasa. Hal ini saya hubungkan dengan beberapa waktu yang lalu saya membaca berita. Mungkin saudara-saudara sekalian jamaah membaca berita juga, berita online. Yaitu membuat saya sebagai seorang muslim merasa bangga dan puasa dengan ketangguhan itu terbukti. Ketika terjadi sebuah pertandingan sepak bola di Liga Italia berapa waktu yang lalu, yaitu tim Fiorentina dan Inter Milan, ada seorang pemain yang beragama Islam, kemudian dia berasal dari Maroko. Ya, kita tahu Maroko negara Afrika Utara yang kemarin menjadi semifinalis Piala Dunia Qatar, ya, membanggakan sekali. Yang bernama Sofyan Amrabat, mungkin saudara pernah tahu. Nah, saat pertandingan sudah berjalan dan saat itu Fiorentina yang dibela oleh Sofyan Amrabat sudah unggul 1-0. Tapi di berita tersebut saya tidak tahu akhir dari pertandingan itu. Karena yang diperlihatkan saat itu adalah diberitakan masih pada babak pertama berjalan. Apa yang terjadi ketika babak pertama itu sudah di penghujung, terdengar kumandang azan maghrib. Dan karena ini terjadi di Italia, bukan negara Islam dan minoritas Islam di sana, atau tidak ada aba-aba untuk berbuka puasa. Dan Sofyan saat itu dia sedang melaksanakan ibadah puasa. Juri juga tidak memberikan tanda-tanda atau wasit dalam hal ini. Lalu seorang kawannya yang bernama Luca Ranieri, dia pura-pura jatuh, padahal cuma disenggol sedikit oleh pemain Inter Milan. Ya. Lalu dia terjengkang, sehingga wasit lalu menghentikan sejenak. Saat itulah Sofyan berlari ke pinggir lapangan, lalu dia diberikan minum oleh penjaga gawang atau kiper. Apa catatan yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, jemaah yang saya hormati? Bahwa pemain sepak bola, olahraga yang membutuhkan energi yang sangat kuat, tidak menjadikan seorang muslim tidak berpuasa. Dan itu dilakukan di mana masyarakatnya, masyarakat yang tidak mengenal puasa, Liga Italia. Tapi Sofyan Amrabat, dia menjaga agamanya,
dia menjaga imannya, dan dia tetap bisa berlari dan bermain secara maksimal. Inilah yang di awal saya maksud, bahwa sesungguhnya puasa itu bisa membuktikan seseorang itu tetap tangguh walaupun dia melakukan pekerjaan berat, walaupun dia melakukan olahraga yang berat. Maka tidak berlebihan rasanya kalau kita memahami hadis Rasulullah yang mengatakan sumu tasih, puasalah kalian supaya kalian sehat. Padahal kan kita mikir, kalau kita olahraga keringat banyak keluar, apalagi pemain sepak bola ya, itu keringat yang keluar itu luar biasa. Bajunya itu kalau dilepas tuh diperes itu akhirnya tuh keluar karena bermandi keringat. Ya, bukan olahraga catur gitu, sepak bola. Tapi itu yang terjadi. Dan ini saya kaitkan dengan sebuah kritik yang mungkin juga, atau lelucon, atau guyonan, atau bahasa Jawanya nyek-nyekan, yang juga saya baca di berita online. Mungkin saudara-saudara juga baca, Justin Bieber, dia menghina, mengolok-olok. Kata siapa orang berpuasa itu menjadi kuat, justru orang puasa itu nutrisinya kurang, katanya. Dia akan lemah, kata Bieber. Juga di berita online, baru-baru juga beritanya. Saya ingin mengatakan sebuah analisis kepada saudara, bahwa apa yang dilakukan oleh Sofyan Amrabat ini ingin memberikan jawaban kepada Justin, bahwa puasa tidak melemahkan, tetapi puasa tetap menguatkan seseorang. Kalau olahraganya dilakukan pagi mungkin oke ya, habis bersahur, ini tidak menjelang berbuka, dan tidak mengurangi kecepatan dari seorang pemain sepak bola untuk mengejar, mengolah si kepala bundar itu. Maka kalau kita ingin melihat dari sebuah kasus yang terjadi ini di dunia sepak bola, ini juga kita lihat bagaimana Rasulullah selalu beraktivitas seperti biasa walaupun beliau menjalankan ibadah puasa. Nah, terkait dengan pembentukan karakter itu, bahwa seseorang dengan melaksanakan puasa itu jangan jadikan puasa itu sebagai sesuatu halangan yang melemahkan kita. Ada orang kerja enggak, saya akan puasa, saya kurangi kerja saya. Kuliah enggak? Malas kuliah. Saya juga di rumah aja, nanti minta catatan sama teman-teman, karena saya capek, saya puasa, saya mau ibadah. Ibadah apa? Ibadah tidur. Ganti aja namanya jadi Abu Naum gitu. Tidur gitu. Padahal tidur yang ibadah itu adalah orang yang tadi malamnya dia tadarusan, dia taraweh, dia sholat tahajud, siangnya dia kuliah, dia bekerja, lalu ngantuk, tertidur dia dalam kecapean yang dia alami itu, itulah yang tidur ibadah. Tapi kalau habis sholat subuh, pulang ke kos, pulang ke rumah, lalu ditanya teman, nggak kuliah pagi ini? Enggak, ada sih kuliah, tapi saya malas, saya mau ibadah. Ibadah apa? Ibadah tidur. Bukan tidur yang seperti itu yang dimaksud itu. Maka kalau ingin karakter kita terbentuk sebagai seorang yang memiliki karakter yang kuat, jadikanlah puasa ini sebagai suatu alat untuk menguatkan karakter kita menjadi seorang yang berkarakter tangguh. Kita juga bisa melihat hadis Rasulullah yang lain, bahwa Rasulullah menyeru kepada para pemuda yang ingin menikah, punya hasrat untuk menikah, lalu dia tidak punya kemampuan untuk melaksanakan pernikahan itu karena alasan ekonomi atau alasan belum punya pekerjaan, belum mapan gitu. Apa yang disuruh oleh Rasulullah? Puasa. Kenapa puasa? Kan itu pertanyaan kritisnya. Kenapa harus dengan puasa? Kenapa tidak menjauhkan saja diri dari wanita supaya dia nggak tertarik pada wanita untuk segera menikah?
Kan ada kita mengenal istilah ghaddul basar, ya. Menundukkan pandangan. Sudah ketemu wanita, tundukkan pandangan, biar hasrat untuk ketemu lawan jenisnya atau wanita ke pria tidak terjadi. Ghaddul basar saja. Tidak. Rasulullah menyuruh kepada pemuda-pemudi yang seperti itu dengan berpuasa. Kenapa puasa? Karena jawabannya, puasa bisa menjadikan seseorang itu memiliki karakter yang kuat, memiliki motivasi yang kuat, memiliki iman yang kuat dan pertahanan yang kuat. Karena ketika dia ingin tergoda lalu ingat, saya akan puasa, masa ini saya batalkan puasa saya hanya karena saya tertarik secara seksual terhadap lawan jenis saya, batal puasa saya. Ketika seseorang ingin melakukan hal-hal yang sifatnya maksiat gitu, lalu dia ingat, ini saya puasa, saya nggak mungkin melakukan itu. Kenapa? Karena kalau saya melakukan itu, sia-sialah puasa. Sehingga puasa itu mampu membuat dia seorang yang berpendirian teguh, tidak tertarik dengan hal-hal yang bisa mengurangi nilai puasanya. Jadi kalau kita puasa setiap tahun, karakter kita nggak berubah, tetap seperti itu, berarti puasa belum punya pengaruh yang hebat bagi kepribadian kita. Tetapi kalau kita puasa tiap tahun kita lakukan, dan setiap puasa yang kita lakukan ada perubahan di dalam diri kita, menjadi seorang yang lebih tangguh, menjadi seorang yang lebih kuat, menjadi seorang yang lebih punya motivasi dalam menjalani hidup, berarti puasa telah menjadikan kita sebagai seorang yang memiliki karakter yang tangguh tersebut. Kita tahu bahwa salah satu perang yang dialami oleh Rasulullah SAW, yaitu perang Badar, itu terjadi di bulan Ramadan. Karena kita tahu bahwa puasa itu diperintahkan kepada umat Muhammad, ya, pada tahun kedua Hijriah. Walaupun ada banyak sejarah yang menyebutkan bahwa pada saat terjadinya perang itu umat Islam tidak berpuasa karena rukhsah, tapi ada juga sebagian riwayat yang mengatakan saat itu umat Islam di bawah bimbingan Nabi sebagai panglima perang tetap berpuasa. Kita tinggal lihat saja hadis-hadis yang menyatakan tentang perang itu. Intinya apa? Puasa tidak melemahkan walaupun dalam kondisi perang. Perang loh, nyawa taruhannya saat itu, tetapi tidak melemahkan umat Islam. Apalagi kita yang menjadikan alasan yang sepele kadang-kadang untuk tidak kita lakukan hanya karena kita kata, saya kan puasa, saya kan capek, saya kan nggak bisa, saya kan lemah. Nah, maka kita rubah itu cara berpikir kita yang seperti itu. Kalau ada paradigma berpikir kita seperti itu, bahwa puasa itu melemahkan, bukan membuat kita menjadi orang yang strong, ubahlah pandangan seperti itu. Karena sesungguhnya kita malu sama Sufyan Amrabat, dia seorang pemain yang tetap mengejar bola dan berupaya untuk menggolkan ke gawang lawan, walaupun di saat dia melakukan itu dia sedang berpuasa. Semoga ibadah puasa yang kita lakukan membawa kemanfaatan bagi kita semua, dan pribadi-pribadi yang dilahirkannya adalah pribadi yang tangguh, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.